يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأن. Nama saya I'anatul Mu'arrafah binti Ma'ruf. Saya berasal dari Desa Kalisala, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Indonesia. Saya murid seorang wali. Guru saya bernama Mbah Kiai Syarif Hidayatullah atau Mbah Kiai Surif. Ia berasal dari Desa Sikandang, Comal, Pemalang. Beliau adalah jelmaan dari Sunan Derajat. Kakek saya Mbah Paat adalah jelmaan dari Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga dikenal semua orang bahwa dia adalah anak Adipati Tuban, tapi sama sekali tidak. Beliau adalah anak kandung dari Eyang Santang dan istrinya yaitu Nyai Ratu Ayu Ireng atau Nyai Ireng yang selalu mendampingi saya. Guru saya yang kedua adalah Bapak Sohibul Huda yang mengajarkan kepada saya hidup ada dua pilihan, ingin menjadi walinya Allah atau ingin menjadi walinya setan. Dia berasal dari Desa Krai, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang. Dan guru saya yang terakhir adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melindungi saya dalam keadaan apapun. Beliau yang memberikan saya surat Al-Kahfi yang asli, dan beliau juga yang telah memberikan kepada saya siapa garis keturunan saya yang sesungguhnya. Saya adalah cucu dari Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga anak dari Eyang Santang. Eyang Santang adalah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali anak kandung dari Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani adalah anak kandung dari baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang akan mewariskan kepada saya tahta kerajaan dunia dan juga akan mewariskan kepada saya yaitu Al-Quran. Bunyi Al-Quran yang saya pelajari adalah Al-Quran diturunkan bukan untuk perpecahan, tetapi Al-Quran diturunkan untuk perdamaian dunia, mendamaikan antara orang Islam dengan orang Kristen, bahwa orang Kristen bukan orang kafir. Aku akan memasukkan siapa saja ke dalam golongan orang yang beriman, tidak memandang bentuk rupa wajahnya dan pakaiannya, tetapi yang dilihat adalah hatinya. Barang siapa yang berjihad mengatasnamakan Allah dalam kurung jihad fisabilillah, hanya ingin namanya dikenal, aku akan memasukkan dia ke dalam lembah neraka jahanam. Budak sebelian itu disembunyikan di dalam rumah orang yang dianggap kafir. Ternyata dia orang yang beriman dengan dipenuhi segala kebutuhan-kebutuhan dan keajaiban-keajaiban Allah, ditemani sahabat sejatinya. Di saat Allah mengeluarkan budak sebelian itu dari tempat persembunyiannya, setan-setan berhamburan, tanda bahwa murka Allah ada di depan mata. Di saat negara-negara sudah tidak mampu lagi menghukum
budak kebelian itu segera dinobatkan sebagai Ratu Adil. Terima kasih dari saya meminta kepada seluruh dunia untuk menayangkan apa yang saya katakan hari ini, karena dengan ayat suci saya itu, saya bisa mengeluarkan Syekh Siti Jenar, Dajjal, dan istrinya yaitu Nyi Blorong dari tempat persembunyiannya. Saya meminta agar televisi-televisi, juga masjid-masjid untuk menayangkan berita ini, bahwa Ratu Adil sudah datang, setan-setan berhamburan, tanda bahwa murka Allah ada di depan mata. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang karomah sahih, buka sahih Muslim. La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Hambaku yang mendekatkan diriku dengan ibadah sunat. Coba tengok bunyi hadisnya. La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Hambaku yang mendekatkan diriku karena ibadah sunat, bukan yang wajib. Salat sunat, puasa sunat, zikir sunat, sunat, hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Jatuh cinta Allah kepada hamba itu karena ibadah sunatnya banyak. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah cinta kepadanya, fa akunu ainahu yubsiru bihi, aku akan menjadi matanya dia memandang dengan mata. Jadi kalau ada orang bisa tahu isi hati orang lain, tak mustahil. Tapi ingat dulu pangkal hadisnya, karena ibadah sunat, bukan karena Mbah Slamet masuk ke dalam, bukan karena Pak Ilyas masuk ke dalam. Kirim Al-Fatihah untuk Mbah Ilyas, kirim Al-Fatihah untuk Mbah Anu, kirim Al-Fatihah. Kan itu ajaran Kiai Dimas Kanjeng. Ingat, idza ra'aital latiyati, idza ra'aitar rajula, kalau kau tengok ada orang yatiru fil hawa, bisa berjalan di atas awan, yamshi 'alal ma, bisa berjalan di atas air, la tartar, jangan kau tertipu. Kau tengok ada orang berjalan di atas awan, berjalan di atas air, jangan kau tertipu. Kebal, jangan kau tertipu. Lalu apa? Pandanglah istiqomahnya. Jalan di atas air, terbang di atas awan. Ada orang gila ditempeleng sembuh tapi tak sholat. Oh, kode etik dalam tasawuf ahlu sunnah wal jamaah. Pandanglah istiqomahnya dalam beramal. Allahu Rabbuna la nusriku bihi syai'a. Apa maksud dari kalimat ini Pak Ustaz? Allahu Rabbuna, Allah Rabb kami, Allah Rabb kami, Allah pencipta kami, Allah pelindung kami, Allah pemberi rezeki kami, Allah penjaga kami. La nusriku bihi syai'a, kami tidak mempersekutukan dia dengan apapun. Kami tak mempersekutukan dia dengan Brahma, dengan Siwa, dengan Wisnu, dengan Siddhartha Gautama, dengan Yesus Kristus, dengan hutan, dengan pokok kayu, dengan lembu, dengan hantu, dengan jembalang tanah. Itu maknanya. Murni tauhid. Bolehkah seorang wanita yang sedang haid berzikir? Boleh. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Adik-adik, siswi yang sedang berhalangan, tidak bisa baca Quran, tidak bisa sholat, tidak bisa i'tikaf, maka perbanyak zikir. Kenapa banyak perempuan diganggu setan dalam keadaan, maaf cakap, menstruasi? Karena dia dalam keadaan kotor, lalu kemudian datang setan mendekat. Bagaimana cara